Hai teman-teman, komoditas bijian telah menjadi tulang punggung perekonomian dunia selama berabad-abad. Tapi dari sekian banyak komoditas, ada 5 yang nilainya stabil dan sangat penting. Kakao, kopi, kedelai, beras, dan jagung. 1. Kakao, coklat dunia. Dimulai dari sini. Kakao adalah bahan utama pembuatan coklat dan diproduksi terutama di Afrika Barat seperti Pantai Gading dan Ghana. Harga kakao cenderung stabil, bahkan naik saat permintaan global meningkat. Apalagi dari industri makanan dan kecantikan. Nilai kakao bukan cuma soal makanan, tapi juga soal rantai pasok global, lapangan kerja, dan bahkan diplomasi perdagangan. Kedua, kopi, minuman paling populer di dunia. Dari petani kecil di Amerika Latin hingga kedai kopi modern di Tokyo, kopi menghubungkan miliaran orang. Kopi Arabica dan Robusta adalah 2 jenis utama yang diperjualbelikan di pasar dunia. Harga kopi memang fluktuatif, tapi tetap menjadi komoditas yang kuat karena permintaannya konsisten. Apalagi di tengah tren gaya hidup ngopi. 3. Kedelai, lebih dari sekadar tempe. Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina jadi produsen utama kedelai. Kedelai digunakan untuk pakan ternak, bahan makanan, hingga biofuel. Nilainya terus naik seiring meningkatnya kebutuhan protein nabati dan pertumbuhan penduduk global. Stabil karena multifungsi. Pangan, industri, dan energi. 4. Beras, pilar ketahanan pangan Asia. Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari separuh populasi dunia. Negara penghasil utama, Tiongkok, India, Indonesia, dan Vietnam. Stabilitas harga beras penting karena terkait langsung dengan stabilitas politik dan sosial. Bukan komoditas ekspor utama seperti yang lain, tapi nilainya dalam negeri sangat tinggi. 5. Jagung, pemain kunci industri pangan dan energi. Jagung dipakai untuk makanan, pakan, dan bahan bakar, etanol. Amerika Serikat adalah penghasil utama, tapi jagung ditanam hampir di seluruh dunia. Permintaan jagung terus naik, dari sektor peternakan, industri makanan ringan, hingga bioenergi. Kenapa mereka bernilai dan stabil? Kelimanya digunakan dalam banyak sektor, pangan, industri, dan energi. Permintaan global tinggi dan relatif konstan. Mereka punya pasar yang besar dan sistem perdagangan internasional yang kuat. Investasi pada sektor pertanian bijian bukan cuma soal uang, tapi juga soal masa depan pangan manusia. Bijian bukan sekadar makanan, tapi juga kekuatan ekonomi. Dari ladang petani hingga bursa dunia, bijian adalah emas yang bisa dimakan. Di balik secangkir kopi, sepiring nasi, atau roti gandum yang kita makan setiap hari, ada perjalanan panjang yang dimulai dari ladang, menuju gudang, pelabuhan, dan akhirnya pasar internasional. Keunggulan komoditas bijian dalam dunia ekspor memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari sisi perdagangan global, bijian adalah komoditas paling stabil dan paling banyak diperdagangkan. Nilai ekspornya mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun. Permintaan global yang konsisten. Bijian adalah kebutuhan dasar manusia dan hewan. Hampir semua negara di dunia mengonsumsi bijian setiap hari. Kebutuhan ini tidak tergantung tren, tapi kebutuhan pokok, sehingga ekspornya jarang turun drastis. Contoh, Brasil dan Argentina menjadi pemain besar dalam ekspor kedelai karena permintaan tinggi dari Tiongkok untuk pakan ternak. Mudah disimpan dan dikemas. Dibandingkan produk segar seperti buah atau sayur, bijian lebih awet, ringan, dan tidak mudah busuk. Ini membuatnya lebih efisien untuk logistik dan pengiriman antar negara. Jagung dan beras, misalnya, bisa disimpan berbulan-bulan tanpa rusak, asalkan dalam kondisi kering dan aman dari hama. Nilai tambah tinggi di negara pengolah. Negara pengekspor bijian mentah seperti Indonesia, Brasil, dan Vietnam bisa mendapatkan nilai ekspor lebih besar jika memprosesnya. Kakao jadi coklat, kopi jadi kopi bubuk premium, jagung jadi tepung jagung, pakan, atau etanol. Nilai tambah inilah yang mendorong negara produsen bijian untuk membangun industri pengolahan agar tidak hanya menjual bahan mentah. Stabilitas harga yang lebih baik.
Meski harga bisa naik turun, permintaan bijian relatif lebih stabil dibanding komoditas lain seperti logam atau energi. Negara penghasil bijian bisa merancang kebijakan ekspor dan cadangan nasional lebih mudah. Contoh, Thailand dan Vietnam, sebagai eksportir beras dunia, menetapkan regulasi ekspor yang melindungi petani saat harga dunia anjlok. Negara-negara kuat dalam ekspor bijian Amerika Serikat, gandum, jagung, kedelai, Brasil kedelai, kopi, Vietnam and Indonesia, kopi, kakao, Thailand and India, beras, Ethiopia and Colombia, kopi premium. Negara-negara ini menjadikan komoditas bijian sebagai alat diplomasi ekonomi, mengamankan pasar, membentuk perjanjian dagang hingga pengaruh global. Tapi bukan berarti tanpa tantangan. Perubahan iklim, konflik geopolitik, dan inflasi membuat harga bijian fluktuatif. Cuaca ekstrim bisa memusnahkan panen dalam semalam. Solusinya? Membangun teknologi pertanian yang lebih tahan cuaca, diversifikasi pasar ekspor, mengolah bijian di dalam negeri untuk nilai tambah. Negara seperti Indonesia punya potensi besar, tapi perlu strategi jangka panjang untuk menjadikan bijian sebagai andalan ekspor, bukan sekadar komoditas mentah. Komoditas bijian bukan hanya soal pangan, tapi juga soal masa depan ekonomi, kedaulatan pangan, dan kekuatan dagang. Mereka yang bisa menguasai bijian bisa menguasai stabilitas.